Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu pemateri men-share PPT-nya, nanti silakan di-download. Itu nanti sebagai acuan atau referensi bagi Bapak Ibu agar tulisannya nanti bisa terpublish di Scopus seperti itu. Mungkin Scopus Q4 masalah, nggak harus Q1 dulu. Karena memang berat kalau harus Q1 atau Q2 seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu udah di-share materinya dari Bapak Mustaqim. Silakan di-download dan dipelajari secara seksama. Mungkin sambil menunggu Bapak Irfan kembali lagi, ini ada beberapa sudah menanyakan di chat, bisa saya bacakan Pak Mustaqim ya. Jadi dari Pak Ikol dulu. Pak Ikol Dianto, ini beliau masih semester 3 di Pasca. Ini beliau menanyakan, pertanyaannya adalah bidang ilmu dakwah dan komunikasi. Beliau ini. Wah, untuk narasi. Mohon maaf nih tadi ada gangguan teknis. Oh ya, nggak apa-apa Bapak. Silahkan dilanjut mungkin. Oh, lanjut lagi ya? Lanjut. Ya. Ya. Baik. Ya. Nah, saya ingin tunjukkan ya. Tadi ini kita sudah memilih jurnal. Kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu silakan mencoba ini portal Science Direct. Science Direct itu yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita melihat artikel-artikel yang sudah terbit yang mirip dengan artikel kita. Nah, ini untuk apa? Untuk mencari apa namanya distinct atau different dari artikel kita. Nah, ini. Tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah lewat Scopus sendiri. Ini juga punya Elsevier, tetapi ini yang versi apa? Versi free ya. Kalau yang Scopus, kalau sudah berlangganan itu dia akan bisa melakukan penelusuran terhadap artikel yang sudah terbit. Tapi sayangnya Scopus ini mahal ya, jadi tidak semua kampus berlangganan. Saya tidak tahu kalau misalnya UIN Jakarta atau SPS itu berlangganan, nanti mahasiswanya jika diberi password dia akan bisa melakukan kajian itu, bisa melakukan explore terhadap artikel yang sudah terbit. Nah, atau juga bisa melakukan web Scopus sendiri. Nah, Oke, ini yang saya kira yang terakhir di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, untuk sebuah artikel saya kira di semua publikasi sama ya, unsur-unsurnya itu tidak berbeda. Jadi ada title, kemudian ada abstract, kemudian ada introduction, kemudian ada study site yang kita sebut juga dengan literature review, kemudian ada method, kemudian ada result, dan ada discussion ya. Kemudian yang terakhir adalah reference. Nah, ini yang menganut style Imrat. Imrat itu menganut seperti ini. Tapi jurnal yang tidak menganut Imrat juga saya kira sama gitu. Cuma nanti kemasannya yang berbeda. Jadi kalau jurnal berstyle Imrat itu ya, masing-masing bagian ini itu menjadi subjudul secara eksplisit disebutkan. Jadi introduction, kemudian method, atau bahkan literature review, kemudian finding atau riset dan discussion. Tapi kalau yang non Imrat style itu biasanya dia tidak menggunakan itu, tetapi cukup pada beberapa bagian saja. Jadi setelah bagian introduction itu biasanya subjudul berikutnya itu langsung kepada pembahasan utama daripada artikel itu. Jika artikel itu pokoknya ada 3, maka subjudul setelah introduction 1, 2, 3 itu adalah pembahasan itu yang sudah digabung antara data dan juga pembahasan. Jadi data, temuan, pembahasan itu sudah dibahas di dalam setiap subjudul itu. Jadi misalnya setelah
abstract, keyword, kemudian ada introduction. Nah, introduction itu kalau yang jurnal non-Emerald style itu di dalamnya termasuk literatur review yang nanti bisa dicari menggunakan fasilitas Science Direct atau misalnya DOAJ atau misalnya Crossref. Search Crossref itu juga bisa. Nah, ini. Nah, kemudian bagian akhir itu seperti biasa ya, ada bibliografi atau referen dan seterusnya. Nah, ini beberapa bagian yang memang ini pembahasannya lama ya, tapi tidak usah kita perpanjang. Tapi saya sedikit ingin misalnya menunjukkan ya, barangkali nanti bermanfaat itu adalah bagaimana kita memanfaatkan portal-portal seperti tadi Kang Mustaqim menunjukkan jurnal, saya menambahkan, jadi ada misalnya ini ya, jadi Science Direct ini keyword. Kalau kita misalnya ingin ini ya Islamic law ya, jadi misalnya kita di bidang Islamic law atau misalnya jadi kalau kita ingin mencari artikel yang sudah dibahas tentang Islamic law ya di jurnal-jurnal, kita bisa menggunakan portal Science Direct. Kita klik di sini, kemudian kita klik search. Dia akan menampilkan ya, dia akan menampilkan contohnya misalnya ini Islamic value ya, contohnya misalnya Islamic value saja. Nah, dia akan menampilkan ini artikel-artikel yang sudah terbit yang membahas tentang Islamic value. Jadi misalnya kajian akhlak atau kajian ini bisa masuk di sini. Jadi kalau di sini ditunjukkan itu sangat banyak ya, 76.000. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan shortlist di pilihan sini. Jadi di sini ada pilihan misalnya hanya jurnal, kemudian hanya jurnal, jadi tidak masuk kepada yang lainnya. Nah, di sini bukan book chapter, jadi misalnya review artikel bisa klik di sini ya. Nanti seperti ini. Shortlistnya dia akan menjadi semakin sedikit. Nah, ini yang saya maksud untuk kita mengetahui artikel apa yang sudah dimuat ya. Adanya kita misalnya mempelajari tentang pandemik. Jadi maka di sini sudah banyak sekali artikel tentang pandemik ya, dan ini artikelnya baru-baru. Nah, ini ada artikel tahun 2020 ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini Science Direct. Nah, yang berikutnya kita juga bisa menggunakan ini Search Crossref ORG. Jadi kalau kita misalnya di sini tentang family. Jadi misalnya family law. Jadi misalnya kalau kita mencoba, nah maka kita akan melihat di sini ya jurnal artikel-artikel yang sudah terbit dalam bidang family. Nah, ini. Nah, jadi ini ya, family law practice in the first interview, ini book chapter. Nanti tinggal di shortlist di sini. Kita hanya melakukan jurnal artikel. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, jurnal artikel ini ada di jurnal seluruh dunia. Kemudian mau tahun 2020 diklik di sini. Ya, nanti hanya 2020 saja. Nah, ini sudah ditunjukkan ada 48.000. Nanti dipilih di sini. Ini untuk memberi inspirasi bagaimana kita bisa menulis artikel tentang tema itu dan juga bagaimana membuat literatur review. Nah, gitu ya, nanti jika jurnal yang cocok. Nah, saya kira itu ya. Nah, itu terakhir sekali kita melakukan online submission. Saya kira itu sangat mudah ya, lewat register kemudian 5 tahap di dalam online submission jurnal. Saya kira itu Mas Alvin ya. Jadi kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mohon maaf jika terlalu lama karena memang itu yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan Mas Alvin. Ya, terima kasih Pak Irfan. Memang sebetulnya nggak lama, ini terlalu singkat. Karena mengurus jurnal ini kalau tidak pelan-pelan dan tidak dipraktekkan akan sulit gitu Pak. Kan seperti itu. Ya.
Apalagi ini hanya tatap muka secara online, tidak face to face, maka akan jauh lebih sulit gitu. Nah, memang harus didampingi seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semua, dua narasumber telah menyampaikan perannya secara komprehensif, mengisi saling keterkaitan. Mungkin biar tidak lama-lama lagi, ini beberapa pertanyaan udah kita catat, mungkin langsung saja akan kita sampaikan kepada narasumber, yaitu tadi dari Bapak Ikol Dianto. Suaranya tidak terdengar. Halo? Dengar. Ada ya suaranya ya? Ya bisa. Ada suara. Ada. Clear jelas. Oke. Oh ya. Oh, baik. Saya lanjutkan. Jadi pertanyaan dari Pak Ikol tadi bertanya, berapa lama daftar tunggu artikel di jurnal Kijis? Dan untuk narasumber Pak Irfan Hilmi, berapa lama daftar tunggunya juga untuk publish di IJIMS? Kemudian, apakah kedua jurnal ini, Kijis dan IJIMS, berbayar? Dan berapa untuk penulis Indonesia? Kemudian pertanyaan ketiga adalah, berapa peluang kita sebagai mahasiswa untuk bisa tembus di jurnal tersebut? Terakhir, apakah bisa memuat tema dakwah dan komunikasi juga? Nah, itu dari pertanyaan Pak. Silahkan dijawab oleh narasumber. Oke, terima kasih. Saya dulu ya Pak Irfan. Ya, silakan. Oke, yang pertama ini pertanyaannya. Berapa lama masa tunggunya ya? Ini yang sulit jawabnya ini. Jadi di Kijis itu memang gini ya, di antara 4 jurnal PTKIN yang skupnya paling luas itu memang Kijis ya. Jadi jurnalnya agak gaduh-gaduh, agak jelas ini ya. Nah, sehingga itu berdampak pada submit jurnal artikel yang ada di kita itu luar biasa. Nah, karena di Kijis itu kan kita Islamic Studies ya, jadi memang skupnya luas, misalnya dakwah itu ya bisa masuk di kita secara skup. Nah, secara ini bisa masuk di kita. Nah, untuk lama ya kalau berapa bulan kita nggak tahu ya, karena itu murni berdasarkan penyeleksian. Tapi intinya lama lah, 1 tahun kadang-kadang masih ini ya. Jadi saya itu sering dipisoi, sering dikomplain orang karena kadang-kadang 6 bulan itu statusnya masih menunggu gitu ya. Ya karena di Kijis berdaya sangat terbatas. Jadi pengulanya yang seleksi itu paling 2 orang atau 3 orang, sehingga kalau menghadapi ratusan itu sering pusing ya. Kadang-kadang kita juga punya bidang yang kadang-kadang Islam kita di luar bidang kita. Nah intinya gitu, jadi kita yang lama biasanya menunggu. Nah jadi karena kita menerapkan seleksi di awal. Jadi untuk masuk ke selanjutnya yang kita reviewkan itu biasanya yang sekiranya 70% lah peluang bisnisnya itu ada. Sehingga kita banyak seleksi di awal. Makanya biasanya pada di tahap writing assignment itu biasanya lama sekali. Nah itu nunggu. Sekarang aja sudah 250, ada yang bulan April itu mulai itu kelihatannya belum tersentuh ya karena masih untuk bulan-bulan yang sebelumnya. Kami memang agak kesalahan kita sih karena memang belum siap secara sumber daya, sehingga akhirnya kita short culture gitu ya menghadapi artikel yang banyak sekali. Saran saya ya ke lain Kijis lah. yang lain. Oke, sehingga agak lama ya kami mohon maaf lah karena itu. Kalau kemudian sudah in review itu biasanya peluangnya tinggi karena semua jurnal yang masuk di itu kita kirimkan ke reviewer karena reviewer kita itu biasanya kita cari reviewer dari luar negeri. Jadi tidak semuanya kita kirim ke reviewer. Biasanya kita seleksi di awal karena memang dia terlalu banyak artikel yang masuk. Jadi mohon maaf
Kadang-kadang ada yang komplain, Pak ini kok nggak ada catatannya, ya itu berdasarkan penelaahan singkat ya, scan, tolak saja. Jadi belum sempat untuk memberi catatan atau apa. Nah itu kami mohon maaf. Kemudian berapa bayarnya di Kijis masih free ya. Jadi kita gara-gara free mungkin itu ya yang banyak gitu ya. Nah kita sebetulnya ingin kayak IJIM ya yang ada APC-nya, tapi apa ya, kita belum berani karena persoalan administrasi kampus lah kira-kira gitu ya. Bayar kita daripada ribet masalah administrasi, sudahlah kita untuk sementara free. Tapi menurut saya jurnal yang benar itu ya jurnal yang berbayar gitu ya. Yang benar, yang profesional itu yang berbayar. Nah, nggak berbayar itu dipertanyakan dia karena pasti akan nggak profesional kira-kira gitu ya. Dan jurnal PTKIN kan rata-rata gitu ya, ya sudah. Karena kita sampingan, pekerjaan utamanya kan dosen, jurnal kan sampingan ya sudah dikerjakan secara sampingan. Nah, ke depan semoga ada formulasi baru sehingga Kijis ini apa ya, bisa dikelola dengan baik dan tidak ini ya, bisa membantu teman-teman ketika mau aplikasi. Jadi intinya kita masih free. Kemudian pertanyaan yang apa tadi, yang berikutnya yang belum apa ya Mas tadi yang belum? Mic-nya belum didukung. Moderator belum terdengar. Ini materi yang mau disubmit komunikasi dan dakwah, apakah jurnal ya, tersebut tadi sudah menerima? kita jawab ya. Ya. Di Kijis bisa, karena Kijis itu Islamic Studies. Islamic Studies itu mengukurnya ya dari IAIN itulah. Jadi semua fakultas di IAIN, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin, dakwah itu ya kira-kira bisa masuk, kira-kira gitu. Kecuali kalau mungkin kayak IJIM itu memang namanya agak ini ya, spesifik karena ada Muslim Society dan sebagainya. Tapi kalau Kijis kita, nah tadi sudah saya juga membaca beberapa pertanyaan. Di Kijis juga tidak memberlakukan tema. Jadi kita menerbitkan berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan standar di Kijis. Jadi kita tidak memberikan tema-tema tertentu. Nah itu dari saya. Selanjutnya silakan Pak Irfan. Oh ya. Baik. Giliran saya ya. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya, tadi saya kira jawabannya hampir mirip ya dengan Kang Mustaqim. Jadi tadi ada berapa lama, ya memang sama ya. Jadi di jurnal IJIMS itu 1 bulan mungkin kurang lebih ada 50 artikel yang masuk. Jadi pada saat misalnya menjelang bulan Desember, menjelang terbitan itu kita harus menseleksi ya hampir 200 lebih juga seperti itu. Nah maka tadi saya sampaikan beberapa strateginya mungkin bisa melakukan diaspora terhadap jurnal lain. Yang kedua memang kita membuat artikelnya itu betul-betul bisa memanjakan editor. Makanya pahami betul fokus and scope setiap jurnal. Jadi kalau misalnya jurnal IJIMS ya, jurnal IJIM itu kan fokusnya itu kan di sini ada kata kuncinya. Jadi misalnya di sini this journal should cover Islam both as textual tradition with its own historical integrity, ya kan, and as a social reality which was dynamic and constantly changing. Nah, jadi ini kan ini coba kalau misalnya Anda bandingkan dengan jurnal kontemporari Islam itu sebenarnya ada kemiripan ya. Jadi di sini bahasa kata kuncinya di jurnal IJIM itu. Jadi dia objek materinya Islamic Studies. Jadi objek materinya Islamic Studies, tetapi perspektifnya itu macam-macam gitu. Jadi misalnya itu macam-macam. Dia bisa sejarah, dia bisa ilmu sosial, dia bisa psikologi, dia bisa gerakan sosial, dia bisa lain sebagainya gitu. Maka artikel-artikel yang terkait dengan itu dia bisa masuk. Nah, dalam konteks misalnya ilmu dakwah, saya kira
yo sangat bisa karena dia bagian daripada Islamic Studies. Tinggal bagaimana artikel itu cocok ya, fit dengan fokus and scope. Jadi kalau misalnya membahas ya bagaimana gerakan dakwah komunitas tertentu ya bisa diterima di masyarakat perkotaan, kemudian dilihat dari segi misalnya dukungan politiknya bagaimana, kemudian apakah ada pengaruh-pengaruh yang sifatnya eksternal, itu kan bisa masuk gitu. Jadi yang seperti itu bisa masuk dari segi substansi. Nah itu, jadi semua bisa masuk, Islamic law bisa masuk, Al-Quran bisa masuk, hadis bisa masuk, pendidikan juga bisa masuk. Nah tergantung bagaimana menulisnya sesuai dengan template ataupun author guideline daripada jurnal itu. Nah jadi saya kira sama gitu. Sebenarnya kalau saya ya mungkin sama sebagai editor itu yang menentukan bagi penulis sebenarnya bukan maksudnya lama sebentar itu relatif sifatnya. Editor itu tahu mana artikel yang bagus, kemudian mana artikel yang memang harus langsung di reject, itu editor tahu. Maka ketika kita memuat artikel yang bagus, kita menulis itu editor juga tahu. Jadi dari judul itu sudah ketahuan. Nanti judul sudah ketahuan, kemudian abstraknya bagus, ya kemudian referensinya juga referensinya bagus gitu ya. Kalau misalnya ya pesan saya ketika membuat judul abstrak literatur review dan referensi itu ya dibuatlah dengan kemampuan yang maksimal gitu. Jadi kemampuan yang maksimal. Jadi nanti karena itu salah satu misalnya rapid screening. Jadi screen cepat itu ada di situ. Jadi kalau dari judul aja sudah tidak sesuai dengan fit ya jurnal kita, ya biasanya kita ya dengan bismillah itu mereject gitu ya. Ya karena memang banyak gitu. Tapi kalau kata saya kan gini, ya kalau emas itu dimanapun tetap emas. Jadi artikel yang bagus pun dimanapun akan tetap bagus. Kemanapun jurnal itu artikel itu disubmit gitu. Jadi sebenarnya tidak ada artikel baik yang tidak diterima. Itu yang ada adalah artikel baik tetapi tidak cocok jurnalnya. Jadi belum ketemu jodohnya gitu. Jadi kalau ketemu jodohnya itu insya Allah baik gitu. Ya, jadi semua artikel itu ada tempatnya. Jadi likulli maqalah maqam wa likulli maqam maqalah. Gitu ya Dokter Hamka. Kira-kira seperti itu ya. Itu pertanyaan jurnal izin berbayar nanti bisa dilihat di dalam webnya itu jelas. Dari sini saya ya artikel submission itu 3 juta IDR ya, murah itu. 3 juta IDR untuk Indonesian author dan $300 for foreign author. Itu nanti bisa dibaca itu di bagian author fees ya di web jurnal IJIM. Jadi itu bayar itu murah. Kalau di luar sana APC-nya ada yang sampai $1.000, ada yang 750 ya. Nah, itu. Saya kira itu Mas Alvin ya. Untuk jawaban dari ya. Ya, terima kasih Pak narasumber. Langsung saja. Oh ya, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendownload itu udah kita share sebetulnya. Apakah bisa di-download atau enggak? Karena dari teman-teman kita yang di sekitar sini bisa mendownload semua, Bapak Ibu. Mungkin materi dari Pak Irfan silahkan di-share agar partisipan bisa mendownload seperti itu. Itu barusan sudah saya kirim di chat ya. Ya. Oh, untuk daftar hadir itu barusan ada dari SPS. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link kehadiran. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bu Sari Nurlaita dan Bu Heni. Ini pertanyaannya sama, yaitu bagaimana kita melakukan proofreading mengingat artikel kita sering ditolak karena masalah bahasa.
Kemudian bagaimana caranya agar diterima? Apakah harus lintas disiplin antara kesehatan dan agama yang menjadi bahan pertimbangan untuk masuk Scopus Q1? Silakan Bapak. Oke, tentang proofreading ini juga ini ya, karena memang bahasa itu menjadi satu persoalan ketika cara mengemas bahasanya itu bermasalah. Tetapi juga beberapa lembaga atau penyedia layanan proofreading terkadang juga gimana ya, jadi untuk tema-tema Islamic Studies misalnya, kita pernah coba itu kadang-kadang juga tidak semua lembaga atau layanan proofreading yang bisa untuk memproof dengan baik tema-tema tentang kajian keislaman. Apalagi kalau sudah ada istilah-istilah syariah gitu ya, istilah-istilah tentang Islam, terkadang memang harus orang yang benar-benar paham tentang kajian Islam. Jadi kalau misalnya diserahkan kepada native yang tidak paham Islam, nanti berantakan juga. Kadang-kadang istilah-istilah tentang Islam, misalnya maqasidus syariah diterjemahkan dengan bahasa Inggris dengan terjemahan bebas, itu nanti juga akan serasa menghilangi makna yang sebenarnya. Saya rasa ini ya, jadi memang harus hati-hati dan jadi tidak semua native itu harus sesuai dengan kajiannya saya rasa, karena banyak istilah, apalagi saya mendapati beberapa tema-tema Islamic Studies di kita itu tema-tema lokal gitu ya, yang tentu saja ada perlu orang lokal, orang kita yang juga untuk bisa memproofreading. Kalau di Kijis biasanya kita serahkan kepada penulis karena kita free, jadi kita bebani proofreadingnya kepada penulis. Tapi kita tidak mewajibkan untuk native, untuk orang luar, karena ya pertimbangannya kita pernah mengalami ketika diterjemahkan native yang saya rasa tidak sesuai bidang juga akan mengalami persoalan. Itu tentang native. Kemudian kesehatan dan agama, saya rasa ketika itu bisa kemudian dipahami sebagai bagian dari Islamic Studies, kajian keislaman, tidak masalah misalnya menggunakan perspektif kesehatan ketika Islamic Studies-nya masuk. Tentang Q1, saya rasa gini ya, jadi Q1, Q2 itu sebetulnya kan dilihat dari citasi gitu ya. Jadi yang menentukan Kijis, Ijim bisa Q1 itu adalah citasi. Sehingga saya rasa tidak perlu tidak perlu diimani secara iktikodi gitu ya, tentang kuartil, tentang Q1, Q2. Jadi karena apa? Karena setiap tahun itu nanti bisa berubah. Kayak Kijis, ya bisa saja nanti tahun depan Q4, ya boleh-boleh saja, itu persoalan citasi aja, nggak masalah gitu ya. Tapi saya rasa tadi benar ya, kalau tulisan kita itu sudah bagus, saya rasa dimanapun nanti akan menemukan lahannya gitu ya. Jadi itu tentang Q1, kebetulan aja kita saat ini sedang di Q1 dan ini karena ada di Scopus ada perubahan pola penghitungan set score. Ini nanti juga akan berdampak pada beberapa jurnal studi kita. Tapi secara umum kalau saya sebagai pengelola Kijis sih tidak Q1, Q2 karena justru karena Q1 kita terbebani sebetulnya itu gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo Pak Irfan. Oh ya, baik. Ini yang dikerjakan oleh Ijim saja ya. Jadi yang pertama, Ijim memang tidak melayani penerjemahan. Jadi aspek bahasa itu diserahkan kepada penulis. Jadi penulis silakan mencari lembaga yang kredibel untuk melakukan translation ataupun proofreading gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa artikel juga jika masalah bahasanya itu masih perlu diperbaiki, tetapi dari segi konten sudah bagus, itu juga ada pengalaman kita melakukan catatan itu. Jadi artikel itu diterima, akan dilakukan proses, tapi setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan bahasa.
Nah itu, jadi di situ pengalamannya. Kemudian kalau di IJIM di bagian akhir ya setelah penulis itu melakukan revisi ya dan bahasa Inggrisnya sudah kami anggap baik ya. Nanti kita akan sampaikan kepada proofreader dari luar negeri. Jadi semua artikel yang terbit itu akan dilakukan oleh proofreader dari luar negeri yang kami anggap dia bisa memahami istilah-istilah di dalam studi keislaman. Nah gitu. Kemudian saya ada saran gini. Ya memang kan beberapa teman itu kadang bertanya gitu. Kalau saran saya, karena kita memang bukan native English ya, jadi kita bukan seorang native, ya menulislah di dalam bahasa Indonesia sesuai dengan sistematik artikel yang baik, dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi bagaimana menyusun kata, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana menyusun diksi dan lain sebagainya. Baru kemudian tahap kepada translation, penerjemahan, baik itu ke dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, jadi saya kira tahapnya itu. Maka Arab Inggris itu sebenarnya tahapan yang berikutnya setelah kita menyiapkan artikel yang memang secara baik gitu. Nanti dipilih penerjemah yang memang qualified gitu kan. Memang harganya berbeda ya gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita sudah menulis artikel dengan baik ya, nanti sudah menulis literatur review dengan baik, kemudian melakukan pembahasan dengan baik, kemudian jumlah referensi sudah sesuai dengan yang diinginkan jurnal, itu tahap translation. Nah translation baru nanti diajukan kepada jurnal itu mempunyai tim penerjemah, tapi untuk IJIM memang kami tidak menyediakan gitu ya. Jadi semua penerjemahan diserahkan kepada penulis dan jurnal tidak menerima artikel dalam bahasa Indonesia. Jadi kami tidak menelah artikel dalam bahasa Indonesia, tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Meskipun ada beberapa catatan yang seperti itu. Jadi kalau artikelnya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya itu perlu diperbaiki, kita kasih informasi juga gitu. Jadi tolong diperbaiki bahasanya, tolong disarankan untuk dibaca oleh proofreader, nanti baru disubmit ulang gitu. Itu bagian daripada tahapan review. Nanti kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, baru dimasukkan ke reviewer, nanti reviewer catatan baru dikembalikan lagi. Gitu. Nah itulah siklusnya gitu. Jadi memang ada beberapa waktu yang dibutuhkan gitu. Tapi intinya sebenarnya yaitu tadi artikel susun dengan bagus, nanti akan ada tempatnya gitu ya, akan ada tempatnya itu, akan ketemu jodohnya gitu kan tidak mungkin orang ganteng nggak ketemu jodohnya, mesti ketemu jodohnya, belum saja artikel yang bagus nanti akan ketemu jodohnya. Begitu Mas Alvin, saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Orang ganteng belum ketemu jodohnya. Ya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Raswan. Ini beliau menanyakan terkait jurnal yang berbahasa Arab. Beliau sejauh ini belum menemukan apakah ada jurnal bahasa Arab yang udah terindeks Scopus seperti itu. Mungkin bisa dikasih contohnya jurnal apa gitu. Ya, Kang Takim, monggo. Ini yang bidangnya Kang Irfan nih. Ya, begini. Baik, jadi begini. Di Simago itu nanti ada ya di Simago kalau berbahasa Arab yang paling populer bagi saya dan saya sering membaca beberapa artikel di situ itu adalah untuk itu khusus dengan Al-Quran. Jadi Journal of Quranic Studies terbitan Oxford itu kan terindeks Scopus, itu dalam bahasa Arab itu. Semuanya bahasa Arab. Dia memuat artikel, dia memuat review artikel, dia memuat resensi buku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal juga banyak yang menerima. Jurnal Studia Islamika, jurnal JIS, jurnal Studia Islamika, jurnal Al-Jami'ah, itu menerima jurnal berbahasa Arab. Kalau jurnal Kijis dan jurnal IJIM sekarang tidak ya. Libur dulu. Dulu menerima gitu. Kemudian ada jurnal di Malaysia, jurnal Tamadun itu
bisa melihat ya seperti itu. Jadi nanti setiap jurnal itu dibaca saja author guideline-nya. Jadi nanti di situ ada menemukan misalnya namanya all manuscript submitted to the journal. Nanti kan ada bacaannya should written with nanti Arabic, English, or Melayu. Nah itu nanti silakan dibaca di situ bisa seperti itu ya. Nah itu saya kira itu. Kalau artikel kita sudah bagus, nanti mau ditranslate itu kan udah mesti bahasa tertentu, tergantung. Kalau sudah bagus tuh nanti bisa ke bahasa Indonesia, bisa ke bahasa Inggris, bisa ke bahasa Arab, bahkan bisa ke bahasa Perancis misalnya, supaya di jurnal bahasa Perancis gitu, mungkin gitu ya. Itu salah satu langkah saja. Jadi ada meskipun memang tidak begitu banyak ya untuk jurnal berbahasa Arab, tetapi saya melihat aspek positifnya. Jika artikel kita berbahasa Arab kemudian bagus, itu kan artikel kita itu penyumbang paling signifikan bagi jurnal itu. Karena jurnal itu ingin konsisten mencari artikel berbahasa Arab agar terbit setiap edisinya. Nah, maka ketika kita bagus, kita ya bisa jadi artikel bahasa Arab ini malah mempunyai peluang lebih besar ketimbang bahasa Inggris yang sangat masif itu. Tapi kalau bahasa Arab karena jarang, bisa jadi dia menjadi peluang lebih besar. Jadi ya silahkan itu kan tetap menggunakan artikel berbahasa Arab, yang mudah-mudahan memang nanti ada editornya. Ya saya suatu kali juga pernah dihubungi editor dari jurnal Malaysia Madun itu. Saya dihubungi email, kemudian saya diminta untuk mereview artikel dalam bahasa Arab karena kebetulan si penulis itu dalam bahasa Arab. Ya saya kasih komen bagus gitu kan artikelnya, tapi tidak tahu keputusan dari editor in chief. Jadi ada ya itu bisa melihat jurnal At-Tamadun di Malaysia ya. Jurnal Malaysia ini salah satu kekhasan tampilannya tidak terlalu bagus, tetapi kok pendek pusingnya juga saya bertanya-tanya, maksudnya tuh OJS-nya itu biasa gitu, kadang masih sangat default, masih sangat standar, tapi terindeks Scopus ya, meskipun tahapannya, levelnya macam-macam, ada yang sudah mempunyai SGR score, ada yang belum. Mungkin itu Mas Alvin. Nambahi ya, memang jadi di Scopus itu memang mensyaratkan bahwa jurnal yang berindeks Scopus itu artikelnya, title dan abstraknya itu, judul dan abstraknya itu harus dalam bentuk Roman ya, dalam bentuk Latin. Kalau full text itu biasanya tetap difasilitasi, judulnya itu ditransliterasi biasanya, tidak diterjemahkan tapi ditransliterasi. Misalnya kita melihat yang masih konsisten itu Islamika. Jadi dalamnya full text-nya itu bahasa Arab, tetapi judul, abstrak sama referen itu tetap pakai Roman, tetap pakai huruf Latin, sehingga mereka menggunakan pola transliterasi. Tapi memang ya ini karena memang persoalannya kalau misalnya kalau Scopus kan berbicara tentang citasi ya, kalau tidak ditransliterasi dengan Latin ya nggak bisa dikutip orang. Nah itu nggak bisa dibaca sama Mendeley, sama Euro, akhirnya ini menjadi kendala, sehingga memang disarankan untuk menggunakan transliterasi Latin, sehingga nanti bisa diindeks, bisa disitasi oleh beberapa lembaga. Itu tentang bahasa Arab yang memang tidak banyak ya, jadi memang ini persoalan ya, karena beberapa apalagi jurnal-jurnal Timur Tengah itu nggak ada yang terindeks Scopus, yang kajian Islamic Studies ini juga persoalan. Sehingga tadi kalau kita lihat ranking di Asia itu ya Indonesia gitu ya, itu berarti pusat peradaban yang selama ini katanya di Timur Tengah masih tidak literate ya, tidak untuk ke Scopus. Yang kedua, kalau itu bahasa Arab, saya rasa itu maksudnya kalau kajiannya pendidikan bahasa Arab itu bisa disiasi di education atau di language ya. Jadi ada beberapa jurnal yang membahas tentang bahasa, sehingga nanti ya tetap biasanya mereka meminta kita untuk menerjemahkan ke dalam
bahasa Inggris. Itu kalau yang ditanyakan adalah tentang pembelajaran atau tadris atau apa ya, pembelajaran bahasa Arab. Jadi tetap beberapa jurnal itu menginginkan dalam bentuk Inggris. Tetapi artinya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kajian kita bahasa Arab misalnya bisa ditulis dengan bahasa Inggris tapi tidak lepas dari kajian bahasa Arab kita, karena memang faktanya masih jurnal-jurnal yang membahas tentang bahasa Arab yang full text Arab itu masih sangat terbatas. Oke ya, itu saya rasa itu saya kembalikan aja ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin terkait bahasa Arab memang di Timur Tengah secara penulisan tidak begitu aktif, bahkan mereka lebih banyak menghafalkan hadis, rata-rata kuliah yang di sana tidak ditekankan dalam hal penulisan. Yeah. Makanya berbeda dengan ketika di Barat yang mana dititikkan pada metodologi dan risetnya, maka mereka berlomba-lomba hingga Thomson, Scopus seperti itu. Mungkin itu salah satu mengapa bahasa Arab tidak jarang yang Scopus, kan hanya Studia Islamika yang menyantumkan 3 bahasa untuk membantu para orang yang ingin menelusuri bahasa Arab dari bahasanya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Dwi M. Itu yang ditanyakan. Ya, gimana Pak? Enggak, saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan yang sebelum ini ya. Kan di Simago itu ada pilihan area ya. Itu ada pilihan area Middle East. Nah, ini untuk membantu saja. Nanti silakan Bapak Ibu, di sini saya cek ada 85 jurnal dalam bidang social sciences yang terbit di kawasan Middle East ya, Timur Tengah. Jadi ada misalnya ada Journal of Social Studies, Education Research. Nah, nanti itu silakan dibaca karena semua jurnal itu memang dalam bahasa Inggris, tapi dalamnya nanti dicek di author guideline tentang bahasa manuskrip. Ada yang menyebut 2 atau hanya Inggris saja. Nah, itu mungkin yang bisa membantu. Jadi misalnya di sini ada Iranian Journal of Language Teaching Research. Nah, ini kan jurnal yang ada terbit di Iran gitu. Itu kan bisa dilihat ya. Jadi bahasa apa yang digunakan oleh jurnal itu, apakah bahasa Inggris saja atau bisa menerima bahasa yang lain. Nah, itu saya kira ya. Nanti juga ada misalnya jurnal-jurnal lain ya